Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Jala Firmansyah dengan NIM 21000018350 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari minggu pertama sampai minggu keempat. Uji kompetensi 1, praktik pemrograman web dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmuji, ST MCS. Langsung saja, temu 01. Sejarah dan perkembangan teknologi web. Pengertian internet. Yang pertama, international networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia. Dalam kata lain, internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua, interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lanjut, temu 01, sejarah dan perkembangan teknologi web, sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Pengertian web. World Wide Web yang lebih populer disingkat dengan WWW merupakan salah satu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang dinamakan dengan URL untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW tidak jarang dianggap sama dengan internet dengan cara total, meski sebenarnya WWW sendiri hanyalah bagian daripada internet. Lanjut, temu 01, sejarah dan perkembangan teknologi web. Tugas 01B, pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi program atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Berikut ini adalah hasil screenshot halaman profil GitLab yang kami lakukan. Temu 02, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 02A, konsep client side dan server side. Yang pertama, client side. Client side scripting adalah bahasa pemrograman yang proses pengelolaannya dilakukan di komputer pengunjung. Dalam kata lain, client. Ketika seorang ingin melihat suatu website, maka website yang bertipe ini akan sepenuhnya di-download dan proses di komputer masing-masing, sehingga siapapun yang melihat website kita bisa mengambil seluruh skrip yang ditulis oleh pembuatnya. Hal tersebut merupakan suatu kelemahan tersendiri, yaitu orang yang berniat jahat bisa dengan mudah mengotak-atik website kita dengan lebih mudah. Yang kedua ada server side. Server side scripting adalah kebalikan dari client side scripting, yaitu bahasa pemrograman web yang pengelolaannya dilakukan di komputer server dan hasil pengelolaannya dikirim ke komputer klien atau pengunjung dalam bentuk bahasa HTML. Sehingga pengunjung tidak mengetahui skrip yang telah ditulis oleh pembuatnya, sehingga website tipe ini lebih aman dari serangan hacker, walaupun masih berisiko juga terkena hacker. Berikut ini adalah hasil SS tugas dari 02A. Baik, langsung lanjut ke temu 02. Arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 02B. Persiapan tools programming web atau editor source code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code atau disingkat dengan VCS Code. Adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merah faktor kode, pengawukutan, dan Git. Berikut adalah hasil SS visual tugas dari 02B yang saya lakukan. Lanjut tugas 02C, persiapan tools programming web, web server localhost. Di sini saya menggunakan XAMPP. Berikut adalah hasil SS tugas yang telah saya lakukan. Lanjut ke temu 02, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 02D, persiapan tools programming web dalam kurung tools kolaborasi invite member. Di sini kami diperintahkan untuk menginvite member, tidak lain yaitu adalah Pak Ali Tarmuji, ST MCS.
Berikut adalah hasil SS yang telah saya lakukan. Lanjut ke tugas temu 02, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 02E, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi (VCS), lebih seperti alat untuk melacak perubahan dalam kode sumber dari proyek kecil ke proyek besar seiring waktu. Ini adalah pendekatan kolaboratif untuk membawa pengembang dan programmer dari seluruh dunia dalam satu atap untuk berbagi satu minat yang sama, pengkodean. Git pada dasarnya adalah alat manajemen kode sumber yang digunakan untuk mengelola proyek ataupun sekumpulan file yang berubah seiring waktu dan membuat katalognya pada struktur data tertentu yang disebut repository. Di sini saya menggunakan Git base untuk Git client di laptop saya. Berikut adalah hasil SS-nya. Tampilan Git base dan halaman depan Git base. Lanjut ke temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting dan table. Tugas 03A, pemahaman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan pencetakan yang disebut dengan SGML, Standard Generalized Markup Language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Berikut adalah hasil SS tugas 03A yang saya lakukan. Lanjut temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting dan table. Tugas 03B, memformat paragraf dengan HTML. Tag paragraf, untuk menandai suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Berikut adalah hasil SS tugas 03B yang saya lakukan. Lanjut ke temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting dan table. Tugas 03C, pencetakan font huruf dengan HTML. Di tag atribut 1 ada bold, italic dan underline. Tag bold digunakan untuk kalimat yang dicetak tebal. Tag italic adalah kalimat yang dicetak miring dan tag underline adalah kalimat yang digarisbawahi untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal, miring atau digarisbawahi. Berikut adalah hasil SS yang telah saya lakukan. Lanjut ke temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting table. Tugas 03D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Tag atribut 2 ada superscript dan subscript. Tag sub bagian yang dicetak tinggi atau berpangkat tinggi. Untuk tag sub adalah bagian yang dicetak rendah atau berpangkat rendah untuk menandai bagian karakter yang agar dicetak tinggi atau rendah, biasanya untuk rumus matematika atau kimia. Berikut adalah hasil SS yang telah saya lakukan. Lanjut ke temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting dan table. Tugas 03E, tag ganti baris. Tag BR untuk pindah ke baris berikutnya. Bentuk penulisan lain yang dianjurkan adalah XML style atau BR slash tag. Berikut adalah hasil SS yang telah saya lakukan. Lanjut ke temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting dan table. Tugas 03F, tag font di HTML. Tag font yaitu memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu. Tag font parameter ada size, size dan color. Tag font size yaitu tag font size sama dengan nama font, kalimat tutup font dan seterusnya. Berikut ini adalah hasil SS tugas 03F yang saya lakukan. Lanjut temu 03, client set programming 1, sintak dasar HTML, formatting table. Tugas 03G, menyisipkan gambar dan answer link di HTML. Tag gambar atau image
untuk menampilkan sebuah file gambar, bentuk penulisan lain yang dianjurkan XML adalah tag image RSC sama dengan nama file gambar / tutup. Tag link atau answer text adalah tag yang digunakan untuk menandai bahwa itu adalah sebuah link. Untuk tagnya adalah tag a href sama dengan link kata yang diklik tutup a /a. Langsung saja berikut adalah hasil SS tugas 03G yang telah saya lakukan. Lanjut ke temu 03 client side programming 1 sintak dasar HTML formatting table tugas 03H pemformatan table di HTML. Tag table 1. Tag table keterangan mendefinisikan sebuah table. Untuk tag th yaitu mendefinisikan cell header table. Untuk thead adalah mendefinisikan header table tanpa dapat di-scroll. Untuk tag caption yaitu untuk keterangannya untuk judul table, dan tag tr untuk mendefinisikan baris table, dan tag td untuk mendefinisikan kolom table. Berikut adalah hasil SS tugas 03 yang telah saya lakukan. Lanjut ke temu 04 client side programming 2 atau frame dan from tugas 04 from dan div. Kegunaan from yaitu memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada service yang disediakan. Yang kedua, memperoleh informasi dari customer secara online. Yang ketiga, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Elemen atau komponen input from. Yang pertama, komponen input control biasanya diletakkan setelah tag from dan sesudah /from dan sebelum /from. Sintak untuk menambahkan komponen input dengan tag input diikuti nama komponen input. Contohnya tag input, nama, size, tipe teks, ada checkbox, radio, submit, reset, dan tutup tag. Berikut ini adalah komponen input. Komponen input yang pertama yaitu komponen input button, yang kedua komponen input text, yang ketiga komponen input text area, yang keempat komponen input text box, yang kelima komponen input radio, yang keenam komponen input select. Berikut adalah hasil SS tugas 04 yang telah saya lakukan menggunakan Microsoft Edge dan Chrome. Baik, proses pengamatan saat dijalankan di browser. Yang pertama, sediakan web browser dan text editor. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge dan Chrome dan Visual Studio Code. Yang kedua, lalu saya membuat file bertipe HTML di folder website lokal. Saya memanfaatkan folder htdocs di XAMPP. Setelah itu, saya melakukan open folder di Visual Studio Code dan mengetikkan skrip HTML sesuai dengan masing-masing materi PPT yang telah diberikan, mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Yang keempat, lalu saya save as file bertipe .html, kemudian saya pergi ke Microsoft Edge dan Chrome untuk melihat hasilnya. Nah, sekian presentasi tugas minggu pertama sampai minggu keempat yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arijal Firmansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.